فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum. Yaitu berkaitan dengan kurban. Misalkan kami di Indonesia ikut lebaran bersama pemerintah, dan di hari Jumatnya kami duluan puasa Arafah. Apakah sudah boleh menyembelih kurban di hari Sabtunya meski belum sholat id karena menunda sampai kita ikut id bersama pemerintah di hari Ahad, syukran qablah, atau korbannya harus selesai dari sholat id? Baik, jawaban dengan memohon pertolongan pada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang namanya korban itu adalah setelah sholat id, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anh, dengan cerita yang agak panjang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasanya mereka sudah menyembelih sebelum sholat. Maka beliau mengatakan, man dzabaha qabla sholah falyadbah makanaha ukhra. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya dia menyembelih yang lain sebagai penggantinya. Wa man kana lam yadbah hatta shallaina falyadbah ala ismillah. Barang siapa belum menyembelih sehingga kami selesai sholat, maka hendaknya dia menyembelih dengan nama Allah. Jadi yang terpandang adalah selesai sholat, bukan yaitu kita puasa Arafahnya adalah sudah 2 hari yang lalu misalkan, bukan, tapi selesai sholat hari raya. Tayyib. Dan ini bersifat umum karena man di sini adalah ismu syartin jazim dan dia adalah yufidul umum di dalam masalah usul fikih. Tayyib, karena dia adalah isim syarat yufidul umum. Isim syarat yaitu polanya adalah pola syarat di situ. Makanya dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-Id sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, pola man di dalam sabda Nabi man dzabaha ini adalah pola umum untuk setiap orang yang menyembelih sebelum sholat. Jadi sama saja dia menyembelih sehari sebelum itu ataukah beberapa jam sebelum sholat dan sebagainya, maka dia diwajibkan untuk mengganti lagi karena sembelihannya itu belum sah. Dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana dzabaha qabla shalah falyu'id. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya dia mengulang kembali. Tayyib. Dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala di dalam Nailul Autar. Ini menunjukkan bahwasanya waktu penyembelihan adalah setelah sholatnya imam, bukan setelah sholatnya orang lain. Tayyib. Dan memang yang diwajibkan adalah kita sholat berjamaah. Maka kita tunggu sampai sholat jamaah kita selesai, baru kemudian kita menyembelih. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan hadis Anas, lalu beliau mengatakan sholat yang dimaksudkan adalah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholat para imam setelah selesainya zaman kenabian. Jadi memang tunggu sampai imam selesai sholat, berarti kita juga sholat kan. Secara umum kita ikut sholat. Intinya adalah jangan sebelum sholat, apalagi sehari sebelum sholat hari raya. Dan dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan ada orang-orang yang mereka menyembelih, mereka menyangka Nabi sudah menyembelih, maka Nabi memerintahkan agar orang yang menyembelih sebelum beliau untuk mengulang kembali dengan menyembelih yang lain, dan jangan mereka menyembelih sehingga Nabi menyembelih. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita menunggu selesai sholat. Walaupun alal khilaf, kalau selesai sholat sudah boleh menyembelih belum? Tapi sebaiknya adalah tunggu sampai imam selesai menyembelih. Kalaupun tidak, insya Allah tidak mengapa, yang penting sudah selesai sholat. Tapi lebih selamatnya memang tunggu sampai imam selesai menyembelih. Kata para ulama itu apabila imamnya juga memang tahun ini berkorban. Tayyib. Dan memang khilafnya panjang, tapi intinya adalah tunggu selesai sholat paling tidak. Dan lebih selamatnya adalah tunggu sampai imam selesai, itu lebih selamat.
Sebagaimana perselisihan ini dibahas oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi di dalam Kashful Mushkil. Dan juga dibahas panjang lebar oleh Al-Allamah Ibnul Attar Asy-Syafi'i, murid dari Imam Nawawi, dalam kitab beliau Al-Uddah fi Syarhil Umdah, dan seterusnya. Bahkan telah dinukilkan ijma' oleh Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid. Para ulama berijma' bahwasanya yang namanya penyembelihan itu tidak ada sebelum terbitnya fajar di hari raya. Baik itu untuk orang kampung ataupun orang kota. Sementara kita, walaupun kita meyakini bahwasanya misalkan tanggal 9 itu sudah puasa Arafah, dan mestinya tanggal 10, yaitu kalau tanggal 9 yaitu Jumat misalkan. Sementara hari Sabtunya kita yakin itu adalah hari raya. Tetapi karena taat kepada pemerintah dalam masalah ini, maka kita tunggu sampai memang hari raya yang dilakukan di negeri itu, yaitu hari Ahadnya. Maka jangan kita menyembelih di hari Sabtu, tunggu sampai selesai pelaksanaan sholat hari raya. Taib. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ada dalil-dalil yang lain, ma'ruf. Tetapi dalil-dalil yang disebutkan tadi insya Allah sudah cukup. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.